Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kak Firman. Bagaimana kabarnya adik-adik di rumah? Semuanya sehat? Alhamdulillah. Hari ini Kak Firman akan berkisah tentang Allah tempat berlindung. Bagaimanakah kisahnya? Yuk simak kisah dari Kak Firman. Adik-adik, ada seorang anak yang bernama Hasan. Dia memiliki seorang ibu yang bernama Ibu Zulaiha. Dan juga Hasan memiliki seorang kakek yang bernama kakek Ibrahim. Hasan tinggal di sebuah perkampungan yang jauh dari kota. Akan tetapi perkampungannya Hasan sebelahnya ada hutan belantara adik-adik. Yang tentunya masih banyak hewan-hewan buas di dalamnya. Adik-adik, pada suatu pagi terdengar lantunan azan berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hasan terbangun dari tidurnya. Sudah pagi, saatnya bangun tidur. Ding 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 ding. Ding 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 ding. I-o. Sudah terdengar azan. Saatnya sekarang waktu menunaikan sholat subuh. Aku pengen berjamaah di masjid. Ya. Adik-adik, Hasan kemudian menuju ke tempat wudhu. Lalu kemudian ketika dia sedang berwudhu, tiba-tiba dari belakang Hasan seperti ada sesosok bayangan. Hasan mulai agak khawatir, ada rasa takut dalam dirinya. Kemudian dia menengok ke belakang pelan-pelan. Sepertinya kayak ada bayangan di belakangku. Siapa ya? Aku mau tengok ah. Hasan kemudian menengok pelan-pelan ke belakang. Siapa sih? Ternyata yang di belakang Hasan adalah kakeknya, yaitu kakek Ibrahim. Kakek Ibrahim pun juga spontan dia kaget adik-adik. Stop. Hasan, kamu bikin kakek jantungan saja, bikin kaget. Kakek juga sih, bikin Hasan jadi kaget juga. Pakai sarungnya warnanya putih. Kokonya bajunya putih, pecinya putih, rambutnya putih, jenggotnya putih. Putih-putih. Bikin takut aja. Kakek mau ngapain sih? Kakek mau persiapan sholat subuh berjamaah di masjid. Kamu mau ikut? Iya, aku mau ikut, Kek. Ayo bareng-bareng sama-sama. Iya, Kek. Mereka kemudian menunaikan sholat subuh berjamaah di masjid. Sholat selesai ditunaikan. Hasan buru-buru cepat kembali ke rumah. Dan kemudian dia bersiap-siap untuk berangkat ke hutan adik-adik. Ketika dia sudah bersiap-siap, Hasan kemudian bilang sama kakeknya. Kakek, aku hari ini pengen pergi ke hutan. Mau mencari kayu bakar yang banyak. Biar aku bisa jual ke kota dan uangnya aku berikan ke ibu. Kamu anak yang baik, Hasan. Kamu mau membantu ibumu. Anak yang sekecil kayak gini sudah mau membantu ibu. Hebat kamu, Hasan. Tapi kamu harus hati-hati karena hutannya itu masih hutan belantara. Masih banyak hewan-hewan buas. Siap, Kek. Aku pasti akan hati-hati. Hasan kemudian sarapan pagi adik-adik. Lalu dia bersiap-siap, dia membawa tali dan membawa alat potong untuk dia bawa ke hutan belantara. Hasan kemudian pamit kepada ibunya dan pamit kepada kakeknya. Lalu dia kemudian berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amin.
Aku hari ini harus semangat biar aku mendapatkan kayu bakar yang banyak. Hasan kemudian dia bergegas untuk menuju hutan mencari kayu bakar. Dia terus berjalan sampai ke hutan dan sampailah dia di tengah-tengah hutan tersebut, adik-adik. Dia kemudian mulai mencari kayu-kayu yang sudah lapuk. Mana ya pohon yang sudah lapuk? Wah, itu ada pohon yang sudah lapuk. Hasan kemudian memotong pohon yang sudah lapuk tersebut. Iya. Mana lagi ya? Wah, itu ada pohon yang sudah lapuk lagi. Adik-adik, ketika Hasan sedang asik memotong kayu yang sudah lapuk, tiba-tiba terdengar suara yang tidak asing, adik-adik. Suara hewan buas dari belakang Hasan. Wow. Adik-adik tahu suara hewan apa itu? Ya, hewan itu adalah harimau. Ternyata ketika Hasan sedang mengikat kayu, Hasan sudah diintai oleh harimau yang buas, harimau yang sedang kelaparan. Wow. Hah? Suara apa ya? Aku tengok ah. Hasan kemudian menengok ke belakang. Ih, kok nggak ada siapa-siapa? Dia tengok lagi ke belakang. Ih, kok nggak ada siapa-siapa? Dia kemudian mendengarkan suara kembali. Wow. Ih, aku jadi takut. Dia nengok ke belakang lagi. Ada harimau. Hasan kemudian lari terbirit-birit. Ya, lari. Harimaunya pun ikut mengejar Hasan, adik-adik. Ya ampun, kok harimaunya ikut ngejar aku sih? Hasan terus berlari. Sampai Hasan nafasnya sudah tidak kuat lagi, adik-adik. Lalu kemudian Hasan berpikir bagaimana caranya agar dia itu selamat dari kejaran harimau tersebut, adik-adik. Hasan kemudian punya ide bahwa harimau itu adalah hewan yang tidak bisa naik pohon. Akhirnya Hasan kemudian mencari pohon yang bisa dia panjat. Dia melihat ada pohon, lalu kemudian dia naik ke atas pohon. Alhamdulillah aku selamat. Harimaunya berada di bawah pohon. Dia muter-muter sambil melihat ke atas, melihat kepada Hasan. Wow. Kok harimaunya nggak mau pergi? Hush, 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 pergi sana. Wow. Wow. Pergi. Adik-adik, Hasan kemudian minta tolong. Dia teriak-teriak minta tolong. Lontong! Kok lontong? Tolong! Pemburu! Tolong! Kok nggak ada siapa-siapa sih? Ternyata di hutan itu ketika itu hanya ada Hasan saja, tidak ada yang lainnya. Sehingga tidak ada yang bisa menolong Hasan, adik-adik. Lalu bagaimana Hasan bisa menyelamatkan dirinya? Nah, adik-adik, ketika Hasan sudah mulai putus asa, dia kemudian teringat nasihat kakeknya. Kalau seandainya kita butuh pertolongan, maka yang harus kita cari adalah siapa? Adalah Allah, Tuhan kita. Allah adalah tempat berlindung kita. Maka kemudian Hasan berdoa. Di atas pohon, dia berdoa kepada Allah. Ya Allah, tolong aku ya Allah. Ada harimau. Harimaunya ngeri banget ya Allah. Giginya, taringnya tajam. Tolong ya Allah, selamatkan aku ya Allah. Amin. Adik-adik, jikalau anak yang soleh,
dia minta tolong, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat berlindung kita, kira-kira dikabulkan apa tidak? Ya, pastinya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik, Allah kemudian mengirim seekor rusa. Lalu kemudian adik-adik, harimau tersebut menengok ke belakang, melihat rusa yang berbadan gemuk. Wow. Harimau itu kemudian mengejar rusa. Hasan kemudian selamat adik-adik. Hasan kemudian buru-buru dia turun dan dia ingin segera pulang untuk menyelamatkan diri. Alhamdulillah ya Allah, Engkau kirimkan rusa sehingga harimau itu mengejar rusa. Aku harus segera turun, pengen segera pulang. Hasan kemudian turun. Begitu sampai di tanah, harimau itu kemudian menengok ke belakang melihat Hasan lagi. Wow. Kok harimaunya melihat aku lagi? Pergi sana, pergi. Aku nggak enak loh, pergi. Harimau akhirnya mengejar rusa. Hasan pun menuju ke tempat kayu yang sudah dia kumpulkan tadi adik-adik. Dia ikat, lalu dia kemudian bawa pulang. Dia lari. Sampailah Hasan kemudian di rumah. Di rumah kemudian dia ketuk pintu. Assalamualaikum. Assalamualaikum, ibu. Dari rumah kemudian terjawab, Waalaikumsalam. Pintu kemudian dibuka. Ibunya kaget. Ternyata ibunya melihat Hasan semuanya basah karena sebab keringet adik-adik. Ya Allah Hasan, kok kamu basah kuyup, kenapa? Aku tadi habis dikejar-kejar sama harimau, Bu. Loh, harimaunya mana kok nggak diajak pulang? Ibu malah godain. Oh iya, sini minum dulu. Hasan kemudian minum adik-adik. Ketika dia sudah selesai minum, Hasan bercerita. Ibu, aku tadi dikejar sama harimau. Lah terus? Terus aku naik ke pohon, aku minta tolong, tapi nggak ada siapa-siapa yang mau menolongku. Terus aku teringat nasihat sama kakek. Nasihat apa? Kalau kita mau minta tolong, mohon pertolongan, minta bantuan kepada Allah dulu sebagai tempat berlindung kita. Lalu kemudian? Terus ketika aku sudah berdoa sama Allah, Allah kemudian menyelamatkan aku dengan mengirim seekor rusa. Akhirnya harimau itu mengejar rusa. Terus aku selamat, aku pulang. Alhamdulillah, Allah sudah menjawab doa kamu, Nak. Iya, Bu. Kalau gitu aku pengen ketemu sama Allah, pengen ucap terima kasih. Bagaimana caranya, Bu? Kalau mau terima kasih sama Allah, rajin-rajinlah kamu itu beribadah kepada Allah. Allah akan semakin sayang kepada kamu. Kalau kamu minta apapun kepada Allah, pasti Allah akan kabulkan. Begitu ya, Bu ya? Iya. Baiklah, kalau begitu aku ingin selalu rajin sholat, rajin ngaji, rajin membantu ibu, membantu kakek, sayang sama teman, rajin belajar biar menjadi orang yang hebat. Dan pastinya aku pengen Allah lebih sayang kepada aku. Ya, itu baru anak yang soleh. Adik-adik, dari kisah tadi yang Kak Firman ceritakan tadi, apa hikmah yang bisa kita ambil? Hikmah yang bisa kita ambil adalah kalau kita memohon pertolongan, memohon bantuan, maka yang harus kita lakukan adalah kita berdoa dulu kepada Allah. Karena Allah harus kita nomor satukan. Dan Allah sudah berjanji, barang siapa yang memohon kepadaku, kata Allah, Allah pasti akan mengabulkannya. Jadi adik-adik, kalau kalian butuh sesuatu, mintalah dulu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian kisah dari Kak Firman, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa lagi pada kisah-kisah selanjutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.